Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua ya. Semoga pada malam hari ini Suci beserta narasumber kita malam hari ini dapat menemui Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Oke, nggak terasa kita sudah 1 minggu setelah Zoom bincang sehat kita di Jumat lalu, dan kali ini kembali di malam hari ini Jumat tanggal 12 Juli kita akan sama-sama membahas atau bincang-bincang seputar kesehatan ya, seputar produk-produk Itera Care lebih tepatnya dengan perannya untuk sampai ke tingkat sel pada setiap makhluk hidup khususnya manusia. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian sebelum kita mulai acara kita malam hari ini, Suci pengen dengar dulu nih, pengen lihat ya dari mana-mana saja Bapak Ibu peserta Zoom kita malam hari ini mendengarkan eh, bincang sehat kita malam hari ini. Coba boleh tolong tulis di kolom chat ya nama dan juga asal kota dari mana ya. Selamat malam Bunda Eti. Ah, ini Bunda Eti dari Bekasi, saya tahu. Selamat malam dari Nabire. Oh, Bu Siti. Oke, selamat malam Pak Andreas. Iya, terima kasih banyak Pak Nurdin. Iya, selamat malam Pak Nurdin. Terima kasih. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Pak Andreas dari Jakarta. Oke, yes. Oke, kemudian ada di Jogja ya, Pak Aftoni dari Belitung. Wah, jauh nih. Kepulauan Belitung, Pak Budi. Kemudian Bu Mardiana dari Teluk Naga, Tangerang. Iya, dari BSD ada Ibu Anya. Pak Nurdin Pekanbaru. Mas Budi, selamat malam. Mas Budi selalu rajin juga ya mendengarkan Zoom kita malam hari ini, setiap hari Jumat malam. Ibu Hefti dari Padang. Wah, luar biasa. Banyak sekali. Oke, malam hari ini ya. Suster Melani dari Malang. Oh, wow. RDA Bekasi. Wah, Palembang, Depok, Jakarta Selatan. Oh ya, dari siapa nih? Pak Husen Arifin, Jakarta Selatan. Pak Husen, kita ada BOP ya, bincang atau Business Opportunity Presentation hari Minggu tanggal 14 di Jakarta Selatan ya Pak, tepatnya di Alessa Hotel dan Resto. Nanti bisa Bapak hadir ke sana ya. Bekasi, Padang, Cimahi. Waduh, banyak sekali, luar biasa Bapak Ibu. Sambil kita tunggu teman-teman yang lain untuk masuk ke dalam Zoom kita malam hari ini, kembali saat ini kita akan berbicara mengenai peran dari perangkat-perangkat atau produk-produk Itera Care. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya manfaat atau beberapa produk-produk kita, khususnya Itera Care. Ada yang tipe blower dengan berbagai jenisnya ya. Kemudian juga ada Itera Care yang untuk food massage ya, dari baik yang bio yang besar maupun juga dengan BioLite. Nah, di samping itu tentunya ada beberapa perangkat pendukung juga yang berbasis dari skalar energi seperti gelang dan juga jam tangan. Kemudian untuk ionizer kita juga ada kalung ion shield dan juga ada kacamata yang terbaru ya. Dan mungkin apabila Bapak Ibu menyimak pembicaraan kita di hari Jumat yang lalu, kita juga membahas lini produk yang baru di mana Prive Indonesia juga mendatangkan produk-produk yang dikonsumsi, baik itu berupa suplemen ya, makanan kesehatan ataupun perawatan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari seperti hair treatment, kemudian body care, dan nanti ke depannya akan sangat banyak lagi. Nah, kali ini kita kembali ke laptop ya, Bapak Ibu ya. Kita kembali ke laptop membicarakan tentang peran perangkat Itera Care ke tingkat sel tubuh kita. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa
Gelombang terahertz yang dipancarkan melalui perangkat-perangkat Iteraker ini memiliki kemampuan penetrasi 20 hingga 30 cm ke dalam tubuh kita, bahkan juga sampai ke tingkat sel. Nah, cuman untuk mendengar bagaimana prosesnya, kemudian caranya, atau juga apa yang bisa kita ambil manfaat atau benefit dari gelombang tera yang mempenetrasinya sampai sedemikian dalam sehingga ke tingkat sel, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh peserta Zoom, bahkan seluruh member Prive Indonesia di seluruh pulau ya. Nah, tanpa basa-basi lagi dan supaya kita lebih banyak waktu untuk berbincang dan berdiskusi, kita sambut dengan segala hormat narasumber kita malam hari ini, Dr. Setio Budi Prayitno. Selamat malam, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suci. Terima kasih banyak ini. Saya bangga Iya, ngelihat ini udah ada 108 peserta dari Sabang sampai Merauke. betul. Luar Yang biasa ya, absen luar banyak biasa. banget nih, Dok. Luar biasa. Oke, Dok. Berarti kita kali ini sambil dokter mulai share screen ya. Jadi kita akan membahas tentang peran-peran alat-alat terapi Iteraker nih ya, Dok ya, yang sampai penetrasi ke tingkat sel tubuh. Nah, mungkin dokter bisa segera memaparkan beberapa informasi-informasi yang sudah kita tunggu-tunggu nih, Dok, biar nanti kita di akhir sesi kita bisa langsung mulai tanya jawab, dan bagi Bapak Ibu yang memang sudah ada pertanyaan, boleh dari sekarang ditulis di kolom chat sehingga nanti bisa kita bacakan ya di saat sesi tanya jawabnya. Silakan, dokter. Baik, terima kasih Bu Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan buat kita bersama. Pertama-tama tentunya adalah puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi. Malam hari ini, terima kasih Pak Joni. Malam hari ini kita bisa ketemu, malam hari ini kita bisa silaturahmi. Mudah-mudahan pertemuan ini juga sama, mendapatkan keberkahan dan kita bisa diskusi mengenai peran dari perangkat yang disediakan oleh ITERA atau Prive Internasional, Prive Indonesia untuk kita semua. Saya ingin ada pembatasan yang kita diskusikan nanti adalah mengenai perangkat dengan gelombang tera, perangkat yang menghasilkan panas atau sebagai heat therapy, perangkat dengan menggunakan metode elektromagnetik untuk terapinya, demikian juga dengan infus air, infus oksigen ke dalam air minum kita. Judulnya sengaja lebih mengarah ke sel. Kenapa demikian? Jadi tidak ada klasifikasi yang sakit dan yang sehat. Karena tujuannya adalah ingin melakukan satu penetrasi sampai ke tingkat sel. Mudah-mudahan ini jadi membuyarkan kita seolah-olah tidak membicarakan yang sakit saja nih. Berarti membicarakan yang tidak ingin sakit pun karena sama-sama mempunyai sel, maka akan mendapatkan sesuatu dari perangkat ITERACare. Saya mohon izin, saya khawatir, sekali lagi saya khawatir karena internetnya tidak stabil. Saya minta izin Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya harus video saya tutup, kamera saya tutup untuk lebih jelas penyampaian di screenshotnya, di share screennya. Izin sekali lagi saya tutup video saya dan saya akan mulai dengan presentasinya. Mudah-mudahan bisa diterima oleh Bapak Ibu teman-teman sekalian. Sekali lagi, ini adalah sesuatu yang perlu dalam kita diskusikan. Betul-betul satu materi yang harus kita sama-sama, harus kita sama-sama cerna dulu sebelum kita ngambil kesimpulannya. Peran perangkat ITERACare di tingkat sel, tentunya adalah tubuh kita. Saya tidak ingin memberikan catatan tertentu karena dari Bapak Ibu teman-teman sekalian, banyak yang mempunyai testimoni ketika memanfaatkan ITERACare terhadap
binatang peliharaannya, kucing, anjing, dan seterusnya. Tapi sama, binatang pun, tubuh kita, manusia mempunyai sel. Nah, bagaimana perangkat ini bisa sampai ke tingkat sel, dan apa yang terjadi di sel kita semua, baik yang sakit maupun yang sehat, maka inilah bahan diskusinya. Saya ingin membatasi ke arah sana, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Ini yang akan kita bicarakan, berarti saya langsung dibatasi bagaimana tadi sudah disampaikan sama Bu Suci, blowernya. Kemudian bagaimana dengan BioLite-nya, bagaimana dengan ITERA Bio-nya, demikian juga dengan Oxitep. Di akhir nanti saya akan menyampaikan mengenai Oxitep. Mudah-mudahan akan bisa menjadi bahan kita diskusi bareng-bareng. Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini adalah gambar yang sering saya sampaikan di materi penyampaian baik Zoom maupun ketika BOP offline di beberapa kota. Ketika pancaran gelombang yang berasal dari alat ITERA-CARE itu akan memberikan gelombang dalam bentuk cahaya karena memang ada yang ditangkap meskipun tidak terlihat, tidak tampak cahayanya, tapi dijelaskan atau diperjelas atau diindikasikan bahwa gelombang itu sedang terpancarkan dengan satu warna. Jadi saya harus pisahkan dulu Bapak Ibu teman-teman sekalian. Gelombang tera itu tidak kelihatan, bukan visible, bukan yang tampak, bukan gelombang yang tampak dalam dalam penjelasan yang lebih rincinya adalah dalam bentuk warna kelihatan. Tapi gelombang tera tidak tampak. Supaya bahwa itu sedang berjalan, sedang dipancarkan, maka diberilah warna. Maka akan tampak di permukaan kulit kita, di permukaan tubuh kita, ada pancaran ke arah tubuh itu. Sehingga keluarlah SOP. Bagaimana, di mana area yang harus di blower dan seterusnya. Ini selalu saya ingin menyampaikan dari awal Bapak Ibu teman-teman sekalian, bahwa ketika pancaran itu ditujukan ke tubuh kita, sekali lagi, baik yang tidak ingin sakit maupun yang sudah terlanjur sakit. Maka yang pertama akan dirasakan adalah efek termalnya. Ada rasa hangat, ada rasa panas di sana. Dan akan meningkatkan konduksi saraf. Berarti penyampaian informasi, persarafan, itu akan meningkat. Kalau ada sesuatu yang gangguan, karena konduksinya terganggu, karena penghantarannya terganggu, maka kemudian akan diperbaiki. Demikian juga dengan adanya dilatasi kapiler. Dilatasi berarti pelebaran pembuluh darah. Kapiler adalah pembuluh darah paling halus dalam tubuh kita. Kalau dilatasi kapiler terjadi, berarti perfusi darah, oksigen, nutrisi jauh lebih bagus lagi. Ini didapatkan oleh karena kita memanfaatkan blower tipe apapun ke dalam permukaan tubuh kita. Kemudian secara biokimia, ini yang menarik Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ternyata chemical atau reaksi kimia yang ada dalam tubuh kita itu pun akan terpengaruhi, akan mendapatkan manfaatnya. Saya hanya ingin beberapa supaya tidak apa namanya, membuat kita begitu banyak yang harus diserapnya. Paling tidak adalah adenosin triphosphate produksinya meningkat. Berarti tenaga kita yang dihasilkan oleh sel ini udah mulai. Kalau kita bicara tadi saraf, kemudian kapiler, adalah sel saraf, adalah sel pembuluh darah. Kemudian sekarang di sini adalah sudah sampai ke tingkat sel mitokondrianya. Mitokondria yang menghasilkan ATP. Kemudian demikian juga dengan superoksid dismutase. Produksinya, antioksidannya, itu pun ditingkatkan. Artinya, sekali lagi, reaksi biokimia yang ada di dalam tubuh kita, itu akan terpengaruh mendapatkan manfaat. Apalagi kalau sampai kita membaca RNA dan DNA sintesanya, enzimnya, produksinya, dan seterusnya, itu diperbaiki. Demikian juga kelistrikan. Ini yang menarik. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kalau di sini adalah kimianya, di sini kelistrikannya. Kenapa kita bisa bergerak? Kenapa kita bisa refleks dan lain sebagainya? Hantaran.
Karena dalam tubuh kita juga ada positif dan negatif. Ada kelistrikan. Dan yang terjadi dengan bertambahnya usia, apalagi dalam kondisi orang itu sakit, maka yang terjadi adalah penurunan voltase kelistrikannya. Dan ketika blower Iteraker dipancarkan, berjalan, menyentuh permukaan tubuh kita, maka kelistrikan ini juga meningkat. Bioelectrical, kelistrikan secara posisi dalam posisi tubuh yang hidup, itu pun akan mengalami peningkatan. Dan yang terakhir, ini adalah eh, apa namanya, pengobatan timur lebih mengarah ke energi panas, kemudian positif dinginnya dan seterusnya. Ini akan saling mempengaruhi. Nah, ketika Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika pancaran gelombang tera ini sampai ke permukaan tubuh, maka bioenergi kita juga akan mengalami satu perubahan, perbaikan. Manfaat inilah yang akan didapat oleh kita untuk tampil dalam posisi sehat. Sehat, kuat, bugar, segar, dan seterusnya. Sebaliknya nah ini sekarang ketika orang itu mengalami sakit, ada rasa sakit, ada spasme, kontraksi yang tidak harusnya tidak kontraksi tapi kontraksi sehingga menyebabkan sakit, kemudian adanya gangguan sirkulasi darah, adanya gangguan fungsi, sedang ada proses penyembuhan, demikian juga dengan berbagai gejala-gejala peradangan, misalkan di osteoartritis, maka akan dapat diperbaiki. Jadi sekali lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi yang tidak sakit atau yang belum sakit, yang tidak ingin sakit, maka blower Iteraker akan sangat bermanfaat. Kita baru berbicara di gelombang teranya. Demikian juga bagi orang yang sudah terlanjur sakit, maka akan didapatkan. Jadi kesimpulan singkat di sini Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa diambil. Tidak bicara sakit A, tidak bicara sakit B, tidak bicara sakit C. Nanti ada pertanyaan, bisa nggak untuk sakit ini, bisa nggak untuk sakit itu, bisa nggak untuk begini, bisa nggak untuk komplikasi. Harusnya kita tidak mendiskusikan itu. Kenapa demikian? Karena gelombang ITERA akan mendapatkan manfaat atau kita siapapun akan mendapatkan manfaatnya, baik yang sehat untuk tampil tetap sehat atau tidak akan jatuh dalam posisi sakit. Sementara yang sakit akan ada proses penyembuhan. Tidak perlu ada keraguan di sana. Mungkin awal dari sana kita mulai membicarakannya. Lalu Bapak Ibu teman sekalian, bagaimana dengan yang terjadi di permukaan tubuh kita, di dalam sel kita? Seperti yang tadi disampaikan, 20-30 cm memasuki permukaan kulit kita, meresonansi semua biomolekuler yang ada, dan ini yang jadi catatan penting buat kita, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Di sini tertulis same frekuensi, frekuensinya sama. Masih ingat garpu tala? Kalau ada dua garpu tala dan kemudian garpu talanya itu berbeda, sekali lagi garpu talanya berbeda, yang satu C, yang satu G misalnya. Yang C dipukul, maka yang G akan diam karena frekuensinya tidak sama. Tapi kalau sama-sama kuncinya itu adalah C, nadanya juga nada yang sama. Ketika yang satu garpu tala dipukul, berarti frekuensinya, gelombangnya dipancarkan, maka garpu tala yang satu pun akan mengikuti irama tadi. Akan terjadi resonansi, akan terjadi getaran, akan terjadi bunyi. Bapak Ibu teman-teman sekalian, gelombang tera itu mempunyai gelombang atau frekuensi yang sama atau sedemikian mirip dengan gelombang yang ada dalam tubuh kita. Jadi akan diambil oleh tubuh kita. Itulah yang akan membedakannya keistimewaan dari gelombang tera yang dipakai. Akan masuk ke dalam tubuh kita seluruh apa namanya biomolekuler, makromolekulernya, mikromolekulernya itu akan mengalami satu perubahan, akan mengalami satu reaksi mengarah ke yang jauh lebih baik. Ini yang didapatkan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Sehingga apa yang terjadi? Ini kebanggaan buat kita. Kalau sel itu mengalami gangguan, maka akan diperbaiki. Akan ada
regenerasi, akan meningkatkan atau menyebabkan terjadinya regenerasi dalam sel tubuh kita. Akan terjadi perbaikan dalam seluruh sel tubuh kita. Sementara, nah ini yang menarik. Sementara kalau ada sel yang jelek, kalau ada sel yang sudah abnormal, kista, demikian juga dengan tumor, kanker, dan lain sebagainya, maka frekuensi ini, gelombang tera, akan membunuhnya. Ini yang menarik. Demikian juga dengan manfaat yang lain, akan memperbaiki eh, eh, bukan titiknya ya, bukan titik meridiannya, tapi jalur meridiannya. Karena dari titik ke satu titik yang lain, meridian itu akhirnya terbentuk dalam satu garis. Jadi titik meridian, titik meridian, titik meridian, akhirnya terbentuk garis. Garis itu merupakan aliran. Maka itu pun akan diperbaiki. Demikian juga dengan aliran saluran limfe kita. Satu pihak. Di lain pihak, tadi saya sudah menyampaikan, adanya gangguan energi, adanya gangguan panas dinginnya. Dan ini merupakan sumbatan. Maka ini harus dikeluarkan. Yang dingin-dingin harus dikeluarkan sehingga tubuh kita akan mengalami satu perbaikan. Itulah manfaat gelombang tera yang masuk dalam tubuh kita. Mudah-mudahan jadi bahan diskusi buat kita nanti. Nah, yang terakhir ketika kita membicarakan gelombang lagi, gelombang tera akan menghantarkan ion negatif. Ini yang menarik Bapak Ibu teman-teman sekalian. Bapak Ibu yang sudah menggunakan ion seal, berarti di sana terpancarkan ion negatif. Ketika ibu bapak tanpa kita sadari atau tanpa kita menggunakan ion shield, blower ketika dinyalakan terpapar tubuh kita, maka akan menghantarkan sekian banyak ion negatif ke dalam sel tubuh kita. Dan dengan demikian berarti akan mengembalikan keseimbangan antara ion negatif dan ion positif yang dalam tubuh kita. Ion positif ini nilainya negatif. Ion positif itu menyebabkan kita sakit. Ini akan dicas, sel kita akan dicas lagi. Karena tadinya adalah banyak yang positifnya, ketika ion negatif masuk, terpapar, masuk dalam sel kita, maka kemudian akan kembali sehat, akan kembali punya kekuatan selnya, sehingga dengan demikian balik lagi. Kalau selnya itu ada kerusakan, maka akan di-repair, akan ada perbaikan. Dan akan mempunyai kekuatan lagi untuk memberikan satu penyembuhan sendiri. Ini yang menarik Bapak Ibu teman-teman sekalian. Selama ini apa namanya pola pikir kita adalah disembuhkan oleh faktor luar, disembuhkan oleh sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Di sini kita bicara berbeda. Ketika gelombang tera ini masuk ke dalam tubuh kita, justru akan memperbaiki tubuh kita. Untuk apa? Untuk bisa menyembuhkan secara sendiri. Inilah yang menarik. Improve, betul-betul memperbaiki self healing dalam tubuh kita. Sehingga tanpa sadar yang sakit tidak melihat sakitnya ABCD, tapi kemudian akan mengalami satu proses penyembuhan dengan sendirinya. Mudah-mudahan akan menjadi catatan buat kita. Saya sengaja mengambil Bapak Ibu supaya lebih mendapatkan keyakinan bagaimana efek gelombang tera terhadap sel. Ini yang harus kita siasati bareng-bareng. Ini adalah review yang sekian banyak dari berbagai negara. Mudah-mudahan bisa mewakili artinya, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ketika kita melihat bahwa betul-betul gelombang tera itu akan efektif sampai ke tingkat sel. Saya tunjukkan beberapa yang saya dapatkan. Mudah-mudahan bisa terinspirasi. Ini salah satunya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Teknologi yang luar biasa. Sekali lagi teknologi yang dibawa oleh Prive Internasional. Maka ini gambaran yang mudah untuk kita cerna. Ketika terpapar dalam tubuh kita, masuk permukaan kulit dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian sampailah salah satunya adalah di pembuluh darah. Salah satunya di pembuluh darah. Dan pembuluh darah di sini mengalami satu sumbatan. Tolong pikirkan, tolong renungkan betul-betul. Sumbatan ini akan kembali lancar setelah menggunakan gelombang tera yang berasal dari Itera blower. Yang klasik, yang pro,
yang premium, atau apapun judulnya. Tapi itu adalah memperbaiki blokade dalam pembuluh darah, sehingga lancar kembali. Kemudian, didapatkan gelombang tera, dahsyat, akan memperbaiki semua. Saya tidak ingin menyebutkan satu persatu di sininya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Seluruhnya, termasuk Bapak Ibu teman-teman sekalian, termasuk membersihkan tubuh kita. Melakukan detox tanpa kita sadari. Berkeringat berarti detox ditingkatkan. Nanti tiba-tiba buang air besarnya jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelum diberikan satu terapi dengan menggunakan gelombang tera mengenai blower. Mudah-mudahan terinspirasi. Nah, tadi adalah gelombang tera, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Sekarang yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana dengan efek panasnya. Bagaimana efek thermalnya. Kita perdalam lagi. Bagaimana efek heat terapinya. Ini yang menarik. Ini salah satu yang disampaikan oleh Bapak Ibu teman-teman sekalian. Meningkatkan tubuh 1 derajat Celcius saja. Itu sampai 5 kali imun sistem kita meningkat. Ini salah satu gambaran. Artinya, ternyata betul-betul manfaat daripada pemanasan dalam tubuh kita itu akan dapat banyak sekali. Imun sistem kita akan di-booster, akan meningkatkan metabolik, akan meningkatkan penyampaian oksigen, aliran darah membaik, metabolisme berarti termasuk sampah akan dikeluarkan sedemikian rupa. Demikian juga dengan secara keseluruhan. Ototnya, sendinya, kekakuan sendi, bahkan ke rasa sakit. Itu pun akan satu persatu. Saya ingin ada gambaran di sini, saya kembalikan lagi mengingatkan Bapak Ibu, ini pernah saya sampaikan, terutama di kardiovaskuler. Ini adalah ketika kita menerima pancaran gelombang tera dan pastinya adalah ada panas. Berarti ada heat di sana dan menyebabkan acute heat stress. Boleh dikatakan stres, padahal cuma sebentar. Saya yakin kalau Bapak Ibu yang sudah menggunakan tidak ada cerita terbebani dengan satu kali terapi. Tapi kita tidak sadar bahwa peningkatan suhu tubuh, sekali lagi peningkatan suhu tubuh ketika terpapar oleh Itera blower, ini mendapatkan suatu manfaat yang luar biasa. Yang saya ingin tekankan ini aja satu, menurunkan tekanan darah. Dok, bagaimana korelasinya? Karena ada vasodilatasi. Obat antihipertensi, mohon maaf saya menjelaskan jadi menjelaskan obat antihipertensi. Obat antihipertensi salah satunya adalah vasodilatasi, melebarkan pembuluh darah. Contohnya kalsium antagonis. Ternyata dengan heat terapi ini tekanan darah juga turun. Kemudian kekuatan daripada pembuluh darah berarti kelenturannya, elastisitasnya mengalami satu perbaikan. Tadinya kaku, tadinya apa namanya resisten banget, menahan banget, sekarang jadi lunak kembali, lebih lentur lagi, lebih elastis lagi. Ini suatu perbaikan. Jadi kalau ini dilakukan satu kali terapi, sementara ini adalah 2 sampai 3 minggu terapi, maka fungsi endotel diperbaiki, fungsi jantung diperbaiki, daya tahan kita terhadap exercise, latihan, olahraga, fisik, dan seterusnya, ini mengalami satu peningkatan. Kemudian nitrik oksid, ketersediaan nitrik oksid ditingkatkan. Berlangsung lagi kita sampai 8 sampai 12 minggu. Makin lama, kita tidak pernah akan merasakan lagi adanya oxidative stress. Kita tidak pernah merasakan lagi kelelahan. Oxidative stress akan mengakibatkan kita lemah, peradangan, dan seterusnya, sakit kita. Demikian juga dengan inflamasi, baru aja saya menyebutkan. Demikian juga dengan hebatnya kematian sel. Ini diturunkan semua. Apoptosis normal, sekali lagi apoptosis adalah kematian sel yang normal, harusnya mati, tapi tidak boleh berlebihan. Nanti kita dalam posisi sakit. Ini akan diturunkan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Maka sehat. Apalagi kalau kita langsungkan lagi, selanjutnya sampai selama kita mempunyai alat itu dan kita menggunakan, maka angka kesakitan kita tidak ketemu sakit. Demikian juga dengan umur panjang kita. Mohon maaf kalau saya salah penyampaian. Paling tidak, daya tahan kita, kesehatan kita akan jauh lebih bertahan lama. Itulah disebabkan
Kenapa dianjurkan untuk, karena ada pertanyaan, dok kalau sudah sembuh bagaimana? Kalau melihat gambaran di sini, sekali lagi, Itera Care, seluruh alatnya, seluruh perangkatnya, bukan hanya ditujukan kepada orang yang sakit, tapi juga ditujukan kepada orang yang tidak ingin sakit. Berarti selama kita punya alat, maka seharusnya manfaatkan Itera. Ini harus kita jadi catatan buat kita semua, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan jadi bahan lagi untuk kita diskusi. Ini gambaran lain, Bapak Ibu, khususnya mengenai kanker. Tadi saya udah bicara mengenai thermal, panas. Sekarang kita bicara panas. Bagaimana kalau sekarang kita mengkombinasikan, ada saudara kita terlanjur, mohon maaf, supaya tidak terlalu rendah motivasinya, terkena kanker. Kemudian diterapilah dua terapi. Yang satu radioterapi, berarti memang dengan radiasi di rumah sakit. Yang satu lagi kita berikan blower, berikan heat terapinya. Artinya adalah thermal. Maka apa yang didapatkan Bapak? Saya tidak ingin menjelaskan gambar yang sedemikian rupa, tapi ini adalah di tingkat sel, di tingkat sel kankernya. Apa yang terjadi? Ternyata akan memperkuat, sekali lagi ya, akan memperkuat tubuh, tapi akan memperlemah sel kankernya. Ini yang jadi catatan penting buat kita. Dan ketika diberikan radioterapinya, berarti diberikan radiasi, itu akan ditingkatkan pengambilan radiasinya untuk sel kankernya. Jadi di satu pihak akan meningkatkan daya tahan sel-sel lainnya, di lain pihak akan menghancurkan sel kanker. Ini ketika kombinasi antara blower dengan radioterapi. Ada pertanyaan lagi, dok, kapan? Terapi seperti biasa saja. Kapanpun jadwalnya mau radioterapi. Kapanpun mau disinar di rumah sakit. Maka terapi dengan blower lakukan terus-menerus. Kombinasi thermal dengan radioterapi. Ini adalah kombinasi thermal, berarti menggunakan alat blower, memberikan panas. Kita lagi membicarakan panasnya dengan kemoterapi. Hal yang sama, ternyata sangat menguntungkan. Kombinasi ini harus kita betul-betul pertimbangkan. Ketika kemoterapi masuk, maka akan meningkatkan pengambilan, sekali lagi, ini adalah yang biru-biru ini adalah gambaran kemoterapinya. Ketika kemoterapi masuk, maka akan meningkatkan pengambilan sel kankernya. Kalau dia ngambilnya banyak, maka kematiannya akan lebih cepat. Demikian juga dengan apa namanya, hal yang lainnya, termasuk kerusakan DNA daripada sel kankernya akan ditingkatkan. Sel kanker mempunyai kemampuan untuk memperbaiki lagi DNA-nya. Tapi karena kombinasi thermal dan kemoterapi, maka akan dihambat perbaikan DNA sel kankernya. Sehingga kematian sel kanker akan jauh lebih mudah ketika kita mengombinasikan thermal terapi yang berasal dari blower Itera dikombinasikan dengan kemoterapi. Nah, ini gambaran lain Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan memberikan satu ilustrasi yang sama. Sebetulnya gambarannya sama, tapi paling tidak saya mohon maaf, ini ada satu yang harus saya buang sebentar. Ini saya akan cut dulu. Saya akan kembalikan ke share screen. Mudah-mudahan bisa masuk lagi. Oke, saya akan masuk ke screen baru. Terima kasih. Mudah-mudahan akan tampil lagi dengan baik. Oke, ini adalah heat therapy yang kita dapatkan. Dan heat therapy itu tidak hanya dari blower. Mohon maaf, nanti kita akan langsungkan ke perangkat yang lain. Aliran darah di otak kita akan mengalami satu perbaikan. Jelas peningkatan. Kemudian ada penurunan kekakuan daripada arteri. Berarti memperbaiki seperti tadi, memperbaiki di tingkat kapiler. Dan juga demikian juga dengan tekanan darah karena ada dilatasinya, satu sisi. Di lain pihak, ini sudah dijelaskan tadi, ketika terjadi heat terapi, berarti akan terjadi heat shock pada protein dalam tubuh kita. Dan perbaikannya adalah seperti yang tadi, peningkatan ATP dihasilkan oleh kromosom, kemudian antioksidannya. Demikian juga dengan
manfaat yang didapatkan HIIT terapi. Otot kita, fungsi otot kita tidak akan mengecil, malah kebalikannya. Kalau mengecil berarti atrofi, di sini akan hipertrofi, akan tampil lebih kuat. Demikian juga dengan kekuatannya, hal yang sama. Dan terakhir metabolik, kesehatan metabolik, memperbaiki gula darah kita, memperbaiki sensitivitas insulin, berarti memperbaiki metabolisme dalam tubuh kita. HIIT terapi, blower yang kita gunakan. Kemudian Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini yang didapatkan. Tadi sudah saya jelaskan menyinggung ke sana, maka resiko penyakit kardiovaskular menurun. Resiko terjadinya atrofi otot kita menurun. Menurunkan penyakit-penyakit neurodegeneratif, demensia, Alzheimer, dan lain sebagainya. Dan menyehatkan kita. Artinya adalah memperpanjang tingkat kesehatan kita. Demikian juga ini sama. Ini adalah exercise-nya untuk di ototnya dan seterusnya. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, mudah-mudahan akan mengalami satu perbaikan yang sama. Kemudian, ini yang terakhir, berbicara mengenai HIIT. Terlihat di sini ketika tubuh kita diberikan satu HIIT terapi, lower, akan terjadi peningkatan heart rate. Berarti kita membicarakan mengenai denyut jantung kita. Akan membuat stroke volume. Stroke volume itu adalah volume darah yang dipompakan sekali jantung memompa. Ini akan stabil. Dan terakhir total yang dikeluarkan oleh seluruh volume yang dikeluarkan oleh seluruh jantung, seluruh darah yang dikeluarkan dari jantung ke seluruh tubuh itu akan mengalami peningkatan. Berarti seluruh tubuh akan mendapatkan volume darah yang cukup, oksigen, nutrisi akan didapatkan. Dan apa yang terjadi yang menariknya Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika suhu meningkat, otomatis darah ini akan didistribusikan dengan lebih banyak. Akan terjadi pendistribusian ulang. Kenapa demikian? Karena ada panas di dalamnya. Kemudian akan berkeringat. Apa artinya berkeringat? Berkeringat adalah detox. Jadi di satu sisi, seluruh yang diperlukan oleh tubuh kita didapatkan. Di lain sisi, kotoran, racun, yang tidak diperlukan, sampah-sampah akan dikeluarkan karena kita mengalami berkeringat. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat diskusi. Ini juga yang sering saya sampaikan ketika kita mendapatkan HIIT terapi. HIIT terapi itu bagaikan exercise. Berarti positif, olahraga. Bagaikan kita melakukan puasa, positif. Ini adalah HIIT terapi. Nah, tadi sudah jelas adanya peningkatan antioksidan, autofagi. Mudah-mudahan nanti akan kita bahas panjang nih mengenai autofagi. Autofagi adalah kemampuan sel tubuh kita untuk membunuh sel lain. Sel lainnya yang mana yang dibunuh? Yang sakit, yang tidak diperlukan oleh tubuh lagi. Apalagi yang selnya itu adalah abnormal. Tumor, kista, kanker, itu akan mudah selesai karena ada proses autofagi yang ditingkatkan. Kalau kita blower tubuh kita, maka akan terjadi hal yang sangat istimewa. Peningkatan antioksidan, kemudian anti peradangannya akan mendapatkan manfaatnya. Sehingga tubuh akan kuat. Sel akan mengalami kekuatan. Sebaliknya kalau kita tidak pernah menerima satu terapi dengan terapi, maka sel akan mudah rusak dan kemudian kematian. Inilah perbandingan. Sehingga kita memerlukan stres secara intens, secara terus-menerus. Kalau tiba-tiba saja kemudian ada stres, maka ini tidak akan terjadi. Tapi kalau kita rutin, maka kita akan mengalami satu kekuatan. Nah, saya lanjut perangkat kedua sekarang. Dan saya akan hanya membatasi, tidak membicarakan mengenai far infrarednya, tidak lagi membicarakan mengenai ion negatifnya. Yang saya bicarakan adalah pulse electromagnetic field therapy yang bisa didapatkan melalui BioLight maupun melalui ITERA Bio. Kita lihat sekarang Bapak Ibu teman-teman sekalian. Aplikasi yang memungkinkan didapatkan pulse elektromagnetik pada kelainan atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan otot dan tulang. Otot dan tulang. Kenapa? Karena kita hanya berpikir ketika kaki kita diberikan satu terapi, baik oleh BioLight maupun oleh ITERA Bio, itu seolah-olah jauh sekali dengan
yang kita sebutkan otot maupun tulang, apalagi tulang dalam konteks masanya yang keras. Kita lihat sekarang. Ini ternyata Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika pulse elektromagnetik itu masuk dalam tubuh kita, masuk ke dalam sel, saya tidak ingin menjelaskan hal yang sangat rinci di sini. Ada reseptornya, ada ion kalsium dan seterusnya, apalagi di parameter-parameter yang banyak. Tapi kesimpulan di sini akan terjadi proliferasi diferensial. Artinya apa? Apa yang kita perlukan dalam tubuh kita, tulang, sumsumnya menghasilkan sel darah merah, sel darah leukosit, trombosit dan seterusnya. Ini akibat daripada pulse electromagnetic field therapy. Demikian juga dengan osteogenesis. Artinya adalah proses pembentukan tulang. Bukan berarti membentuk tulang yang baru, tidak. Tulang itu hidup, Bapak Ibu teman-teman sekalian, tolong menjadi pemikiran yang sama ya. Tulang itu meskipun keras, dia hidup, dia perlu makan, dia dialiri darah, dia perlu oksigen, dia perlu nutrisi. Dia perlu melakukan osteogenesis untuk mempertahankan tulang di bentuk atau formasi yang sehat. Formasi yang tidak sehat adalah osteoporosis. Maka ketika osteogenesis terjadi, osteoporosis tidak akan terjadi. Demikian juga dengan imunomodulasi. Imunomodulasi atau imun sistem itu diperlukan juga oleh seluruh organ kita, otot kita, tulang kita. Tulang kita pun harus punya daya tahan. Ini yang harus kita ambil dari satu tulisan tadi. Sehingga Bapak Ibu teman-teman sekalian, seluruh organ kita, di sini hanya tertulis pembuluh darah, liver, demikian juga dengan jantung, otot, dan paling atas adalah mengenai otak kita, itu akan terpengaruh. Selain daripada kita bicara tadi tulang dan ototnya, ini akan mempengaruhi, akan mendapatkan manfaat karena kita memanfaatkan electromagnetic field therapy atau pulse electromagnetic field therapy. Selanjutnya, mudah-mudahan masih ada kesempatan yang bagus banget. Bagaimana mekanismenya? Pulse electromagnetic field therapy bisa di mohon maaf ya, di sini tertulisnya medicine. Mungkin harus kita pilih kata-kata yang tepatnya, akan membantu satu proses penyembuhan. Kalau tadi membatasi, kalau tadi ada dibagi dua, orang yang tidak ingin sakit, orang sehat, dan sekarang kita kalau udah bicara medicine berarti ditujukan kepada orang yang sakit. Bagaimana pas electromagnetic field therapy, bagaimana food therapy dari BioLife maupun dari Itera Bio. Di sini didapatkan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saat ini aplikasinya betul-betul ke medicine. Untuk apa? Untuk patah tulang, untuk peradangan sendi, untuk inflamasi, untuk bengkak, untuk sakit. Ini hanya sebagian kecil yang kita bicarakan, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Tapi ini adalah suatu mekanisme bahwa memang di sana dapat mendapatkan manfaat. Bagaimana pas electromagnetic field therapy. Jadi apa yang terjadi? Apa yang didapatkan? Berarti seluruh kondisi kesehatan yang bermasalah. Seseorang itu migrain, seorang itu cancer, sakit sciatica, ototnya, back pain, gangguan pendengaran, mata, bahu yang bermasalah, penyakit muskuloskeletal yang lainnya, osteoporosis, seluruhnya ini akan mendapatkan manfaat. Demikian juga sampai ke gangguan tidur. Demikian juga dengan gangguan psikis, stresnya, kecemasannya, depresi, itu akan satu persatu diselesaikan karena memanfaatkan food therapy, memanfaatkan pulse electromagnetic field therapy. Bagaimana kejadiannya? Pulse electromagnetic field therapy pada penyembuhan tulang. Yuk kita lihat bagaimana bisa dilakukan sebagai klinis aplikasinya. Ternyata balik lagi seperti yang tadi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ketika pulse elektromagnetik masuk dalam tubuh kita melalui permukaan telapak kaki kita, masuk. Balik lagi tadi. Tadi di sana ada osteogenesis. Di sini bicaranya angiogenesis, berarti pembuluh darah diperbaiki. Terus semua berarti terjadi kalau ada pembuluh darah diperbaiki, peredaran darah, oksigen, nutrisi dan lain sebagainya, maka akan mengaktifkan bahan ataupun materi yang ada di dalam tulang untuk pembentukan tulang. Untuk penyembuhan tulang, maka terjadilah formasi tulang yang benar. Maka terjadilah bone remodeling. Kalau tadinya rusak, maka sekarang diperbaiki.
Inilah kejelasan, inilah ilmiahnya kenapa pulse electromagnetic field therapy bisa dimanfaatkan. Bahkan pada kondisi masalah tulang, apalagi masalah yang bukan tulang. Artinya adalah zat yang lebih lunak, organ yang lebih lunak. Ini yang jadi catatan penting buat kita, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Bagaimana pada osteoporosis sekarang? Terjadilah osteoporosis dan bagaimana manfaatnya? Hal yang sama, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ketika pulse electromagnetic field dipancarkan masuk dalam tubuh seseorang yang sedang, sekali lagi, sedang mengalami osteoporosis, maka ternyata ada rangsangan terhadap stem cell. Ini saya kira Bapak Ibu, teman-teman sekalian pasti bakalan tepuk tangan. Tepuk tangan karena udah bicaranya di sini adalah stem cell. Stem cell tubuh kita akan mengalami satu rangsangan. Maka bekerjalah semua. Bekerjalah eh, apa namanya materi yang ada di dalam tulang. Karena stem cell tulangnya mesenchymal itu akan menyebabkan kemana saja. Bisa ke tulang, bisa ke otot, bisa ke organ lain, dan seterusnya. Dan bisa ke sel yang lainnya. Bisa berubah menjadi sel. Kita bicarakan sekarang tulang. Maka stem cell ini akan merangsang tulang. Dengan cara, ini proses semuanya terjadi Bapak Ibu. Sehingga dihasilkanlah sel tulang. Nah ini yang catatan pentingnya. Jadi nggak usah bicara di sini, tapi hasil akhirnya ada dihasilkanlah sel tulang. Kalau stem selnya menghasilkan sel tulang, berarti osteoporosis yang terjadi, keropos tulang yang terjadi, akan diperbaiki karena mendapatkan sel tulang yang baru. Akibat stimulasi terhadap stem cell dari pulse electromagnetic field therapy. Pertanyaan akan muncul lagi, dok bagaimana dengan stem cell yang lain? Sama. Di sini hanya ingin membatasi ke tulang. Tapi berarti bukan tulang saja yang terkena oleh pulse electromagnetic field therapy. Seluruh stem cell yang lain akan dibangkitkan. Stem cell yang ada di permukaan kulit atau di sel kulit, di sel manapun, di organ manapun, akan mendapatkan hasil yang sama. Jadi, apa yang terjadi dengan pulse electromagnetic field therapy? Kenapa sedemikian dasar? Saya selalu ingin menyampaikan di sini. Sel butuh nutrisi. Tapi nutrisi ini harus banyak masuk. Harus sempurna masuk ke dalam sel. Maka itulah peran daripada pulse electromagnetic field therapy. Kalau sel sudah mendapatkan nutrisi makanan, maka ada sampahnya. Sampahnya sebagai toksin harus dikeluarkan secara sempurna. Kalau tidak sempurna, sel bermasalah. Sel butuh air, harus banyak masuk ke dalam sel, sampahnya harus dibuang sempurna. Sel butuh CO2, masuk, harus sempurna juga CO2-nya. Mohon maaf, sel butuh oksigen, oksigennya harus banyak, harus sempurna. Masuk harus sempurna ke dalam sel. Tapi sampahnya berupa karbon dioksida harus dikeluarkan sempurna juga. Kalau sel ini bertindak seperti itu, maka apapun yang diperintahkan dari pusat di luar sel, itu pun sama. Komunikasi dari satu sel masuk ke dalam sel sini, ini pun harus dikomunikasikan lagi ke sel yang lain. Maka utuh tubuh kita mendapatkan sel yang sama posisinya. Selnya baik, selnya bagus, fungsinya sempurna. Mudah-mudahan terinspirasi karena pas electromagnetic field therapy. Dan Bapak Ibu teman-teman sekalian perlu dicatat, ini yang paling saya sukai, betapa dahsyatnya pas electromagnetic field therapy. Yaitu dari sisi waktu. Ketika dimulai terapi, telapak kaki menyentuh permukaan violet atau ithera-bio, maka dalam hitungan milisecond, itu perubahan di dalam sel, ion kalsiumnya mengalami satu peningkatan. Peningkatan berarti akan masuk, akan mempengaruhi, akan meningkatkan nitrik oksid. Ini dalam hitungan detik. Dari detik ke menit akan meningkatkan siklik GMP. GMP ini adalah produksi ATP, produksi energi, maka akan meningkatkan energi. Sehingga akan berlanjut hitungannya ketika menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, maka sel akan memberikan respon semuanya. Ketika sel memberikan respon semua, dari waktu ke waktu, perbaikan akan didapatkan. Ini yang harus kita siasati bareng-bareng Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ayo kita lakukan sama-sama. Tinggal duduk manis, telapak kaki disentuhkan kepada permukaan violet dan juga
atau Iterabayo. Jangan lebih banyak bertanya, tapi lakukan. Mudah-mudahan terinspirasi. Terakhir Bapak Ibu teman-teman sekalian, terakhir ini adalah mengenai oksitab. Kenapa oksigen perlu? Kenapa harus melalui air? Dua pertanyaan. Kenapa oksigen perlu? Ingat ketika kita dapat pelajaran dari COVID, ribut semua, tabung oksigen. Jadi oksigen sangat penting sekali. Oksigen tidak bisa kita berbicara. Mungkin tidak makan 2 hari, tidak makan sekian, masih bisa bertahan. Tapi oksigen, no. Tolong pikirkan. Kemudian, saya akan mengingatkan dari awal. Air. Ternyata air lebih banyak dalam tubuh kita. Cukup sampai di sini, diskusinya panjang nanti. Bukan Facebook. Sekali lagi, untuk kita bisa survive itu bukan Facebook, bukan makanan, bukan udara. Nah, ini yang berbicaranya. Tapi ternyata pertamanya adalah air. Kenapa? Karena tubuh kita memang kandungan air. Lebih dari 70% seperti yang tadi disampaikan. Yang menariknya, bukan kebutuhan yang lain. Saya tidak akan menyinggung kebutuhan air dalam tubuh kita. Atau untuk apa air itu dalam tubuh kita. Yang ingin saya tekankan adalah air itu membawa oksigen. Darah itu air. Maka oksigen yang menempel ke hemoglobin, sekali lagi, kalau tidak ada air, dia tidak akan sampai. Maka peran air untuk mendeliver oksigen ke seluruh tubuh kita sangat penting. Jadi yang kita bicarakan sekarang adalah air yang mengandung oksigen. Sementara kondisi di luar kita, di luar tubuh kita, global, secara global betul-betul, kadar oksigen makin lama makin mengalami penurunan. Berarti oksigen yang masuk melalui inspirasi kita, melalui inhalasi kita, melalui pernafasan kita, ternyata tidak sesehat, tidak sehebat yang kita bayangkan. Ternyata kita perlu juga mendapatkan oksigen dari lubang yang berbeda, bukan hanya dari hidung kita, bukan dari pernafasan, tapi melalui air yang kita konsumsi. Tolong menjadi catatan dan diskusi buat kita bareng-bareng. Jadi apa yang mesti dilakukan? Cek. Nah, ini yang menarik. Saya ingatkan, saya senang banget lihat videonya Pak yang dibuat oleh teman-teman sekalian, yaitu mengukur kadar oksigen yang ada di dalam air atau tekanannya seperti apa oksigen di dalam air. Karena akan menghasilkan tekanan. Tapi kalau disebutkan kadar juga sama. Karena tekanan tergantung daripada berapa banyaknya oksigen yang ada di dalam air yang akan kita konsumsi. Saya coba mencari beberapa literatur, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Bagaimana air yang kaya akan oksigen atau yang diinfuskan oksigen masuk ke dalam tubuh kita, berarti masuk ke dalam jaringan kita, masuk ke mitokondria, berarti masuk ke dalam sel kita, dan mempengaruhi jaringan, mempengaruhi sel mitokondria. Dan ini diberikan pada orang dengan diabetes tipe 2. Kita lihat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini yang menarik. Ya. Ternyata hasilnya adalah betul-betul menjadi kebanggaan buat kita. Demikian juga dengan pasien dengan betul-betul ini adalah asma akut yang berat. Jadi memang betul perlu oksigen. Dan penelitiannya adalah secara random control trial. Artinya adalah suatu trial, suatu uji klinis, suatu penelitian yang tidak diketahui baik peneliti maupun yang sedang ditelitinya, pasiennya katakanlah yang mengalami serangan asma berat. Ini yang menarik Bapak Ibu teman-teman sekalian. Hasilnya saya langsung huruf besarnya, betul-betul ini adalah visible. Jadi sangat menarik dan ternyata akan sangat terbantu. Selama ini terus terang inhalasi atau pernafasan kita digunakan untuk terapi asma. Bukan tentunya adalah bukan dengan air, tapi dengan bronchodilator.
untuk melebarkan bronchus, melebarkan saluran pernafasan kita. Tapi dari sisi oksigen belum didapat. Tolong pikirkan baik-baik bagaimana serangan asma bisa diatasi dengan oksigen yang dimasukkan melalui infus terhadap air yang kita konsumsi. Oksigen terapi pada kulit, dermatologi, hal yang sama. Ini lokal saja. Ini topikal oksigen terapi. Hanya dari luar kemudian diberikan oksigen. Dimanfaatkan oksigen. Dipaksakan untuk masuk oksigen. Ternyata rambut yang rontok, jerawat yang berat, kemudian berbagai penyakit kronis di dalam kulit selesai dan efektif dengan mudah. Apalagi kalau kita memasukkan oksigen melalui air yang kita minum. Tolong jadi diskusi buat bareng-bareng. Orang yang kena asam urat, catatannya di asam urat itu diperlukan oleh tubuh kita, tapi tidak boleh banyak, tidak boleh berlebihan. Artinya asam urat itu harus keluar. Bagaimana bisa keluarnya? Tergantung fungsi dari ginjal kita, menghasilkan urin, keringat kita. Lalu bagaimana perannya dengan air yang kaya akan oksigen? Ini menarik Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya langsung pada kesimpulannya saja supaya mempercepat kita bisa diskusi. Air yang banyak mengandung oksigen ternyata merupakan terapi ajupan yang potensial untuk pengobatan hiperurikemi. Jadi asam urat saja sedemikian mudah diselesaikan dengan hanya, tolong pikirkan, hanya memanfaatkan air yang kaya akan oksigen. Air minum yang diinfuskan banyak sekali oksigen. Bagaimana terhadap kegemukan? Sengaja ini disampaikan. Ini kesimpulannya Bapak Ibu, saya tidak akan bahas ke sana. Ternyata memperbaiki lagi. Akan membantu orang dalam menurunkan berat badan. Menurunkan trigliserida. Ini ada pertanyaan banyak sekali. Banyak sekali, dok, TG-nya yang nggak bisa turun-turun. TG-nya nggak bisa turun-turun. Ayo kita diskusikan. Ini sengaja satu penelitian pada binatang percobaan pasti. Sengaja dibuat gemuk dengan memberikan lemak. Dan kemudian dilihat, setelah diberikan oksigen melalui air minumnya, maka didapatkan hasil yang luar biasa. Terakhir, flora normal dalam badan kita. Proses fermentasi harus terjadi kalau bakteri bagus dalam tubuh kita banyak. Maka berikan air minum dengan kadar oksigen tinggi. Maka di sini penelitiannya secara signifikan meningkatkan daya hidup bakteri sebagai probiotik, berarti untuk melakukan fermentasi, pembusukan, proses pencernaan dan seterusnya akan membaik, termasuk imun sistem kita. Bagaimana dengan tumor? Bagaimana dengan kanker? Ini breast cancer. Pada binatang percobaan, oksigen yang kaya di dalam air betul-betul akan menurunkan ukuran tumor. Akan menyebabkan kekurangan oksigen, sekali lagi karena oksigennya dipakai, angiogenesis, kemudian metastasis juga akan dihambat. Dan secara keseluruhan tentunya adalah akan meningkatkan imun sistem dalam tubuh kita dan berani melawan tumor ke seluruh tubuhnya. Yang sudah terjadi metastasis, penyebaran pun akan selesai karena continuous setiap hari, setiap saat mengkonsumsi air dengan kandungan oksigen tinggi. Kemudian cancer lagi, Bapak Ibu teman-teman sekalian, supaya lebih jelas, saya langsung efektif, highly efektif secara klinis untuk pengobatan cancer, penelitian yang berbeda. Nah, di sini yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini adalah kondisi cancer. Di sini ada oksigen terapi, di sini ada hipertermi. Ini adalah imunoterapi, salah satu yang kita pakai adalah hiperterminya. Oksigen terapi, bagaimana? Kita punya, sekali lagi, kita punya oksigen. Tolong ini dijadikan satu rangkuman Bapak Ibu, ketika kita berhadapan dengan kasus yang berat dengan cancer. Pilih oksigen terapi, oksitepnya. Kemudian kombinasikan juga blower. Kombinasikan juga dengan BioLite atau Itera-Bio. Kenapa? Karena ada heat therapy. Maka akan menghambat tumor. Akan membunuh tumor.
Bagaimana dengan Alzheimer? Bagaimana dengan neuro persarapan dan seterusnya? Ini satu review yang bagus sekali. Saya kalimatnya langsung diambil. Oksigen, berarti oksigen yang kita masukkan ke dalam air minum kita adalah efektif dan aman untuk Alzheimer atau penyakit Alzheimer. Dan rangkaiannya, saya tidak akan detail ke sana. Bu Suci, tidak terasa saya mohon maaf kalau banyak menyita waktu, tapi inilah yang perlu disampaikan untuk bahan kita diskusikan. Saya kembalikan kepada Bu Suci, terima kasih. Terima kasih banyak. Saya tutup presentasi saya. Terima kasih banyak dan kamera saya akan buka. Silakan Bu Suci. Iya, terima kasih banyak Dokter Setio. Luar biasa, selalu lengkap pemaparannya, memberikan contoh-contoh dan menjelaskan proses secara detail disertai juga dengan jurnal-jurnal ilmiahnya ya Dok. Terima kasih. Dok, tadi seperti yang dokter paparkan dalam screen, ini banyak sekali dibahas mengenai manfaat atau keterkaitan dari perangkat-perangkat Iteraker baik yang blower maupun juga yang foot massage. Ini sangat-sangat membantu untuk perbaikan atau improvement dari sel-sel tubuh kita. Nah, ini kita juga banyak sekali yang pertanyaan yang sudah muncul ini di kolom chat ya Dok ya. Mungkin biar tidak lama-lama langsung aja kita bacakan dari yang pertama. Ini dari Bapak Johannes Harnawi. Selamat malam Dokter Setio. Di lapangan selalu ditemui pertanyaan biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan agar sel-sel dalam tubuh merasakan perbaikan. Nah, jadi karena pada seringnya nih orang-orang maunya instan gitu Dok katanya. Nah, kira-kira jawaban yang tepat supaya mereka-mereka tetap bisa continue untuk pakai atau melakukan terapi secara rutin, ini gimana dokter? Apakah mungkin selain dari metabolisme tiap-tiap orang beda-beda, ada nggak kira-kira rata-rata di mana perbaikan terhadap sel-sel itu sampai di titik yang signifikan gitu dok? Langsung saya jawab Bu Iya, Suci ya. iya dok, Terima silakan. kasih pertanyaannya Pak Yohanes. Ini menarik dan kenapa saya katakan menariknya, apalagi ada kalimat di sana instan. Nanti kita berusaha untuk menyelesaikan orang yang sakit. Mohon maaf ya, kita ingin menyelesaikan orang yang sakit, tapi yang terjadi kemudian adalah komplain. Contoh sekarang, saya sampaikan contoh nih. Tadi pijat kaki, ya foot massage misalkan. Tapi kalau saya lebih 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 terbiasa dengan food therapy. Kenapa? Karena saya berharap betul-betul berbagai kerusakan, berbagai gangguan itu akan diperbaiki, akan diterapi. Nah, sekarang pertanyaan berapa lama sih selnya itu akan mengalami perbaikan? Saya ingin munculnya jawaban itu dari orang-orang yang sudah merasakan. Bisa dipahami ya? Kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, pernah merasakan bagaimana dalam konteks yang istimewa, berarti betul-betul dahsyat nih. Dalam berapa menit sudah didapatkan. Contoh, kita bicarakan blower. Mohon maaf, yang sakitnya, yang area yang sakit dalam tubuh itu ternyata tiba-tiba betul-betul tidak terasa lagi. Hitungan menit ya. Tolong pikirkan baik-baik. Sekali lagi. Demikian juga dengan kita menggunakan food terapinya. BioLite, Bio. Ketika dia selesai dalam 30 menit, dia bisa jalan. Setuju ya? Dia bisa, mohon maaf, saya cerita kemarin tanggal 7 berarti. Tanggal 7 tuh kami di Bandung bersama teman-teman tim Bandung melakukan bakti sosial, pengobatan massal dan terapi gratis. Berarti menggunakan blower. Hanya menggunakan blower Bapak Ibu teman-teman sekalian.
ada 3 dokter termasuk saya di dalamnya, kemudian memberikan satu terapi, memberikan satu pengobatan. Pengobatan jangan dibicarakan, tapi kemudian saya minta terapi. Jadi salah satu resep saya adalah terapi. Maka yang tadinya tidak bisa jalan, yang tadinya tertatih-tatih, kemudian eh, teman-teman, ada 4 tim ITERA di sana, memberikan terapi masing-masing. Dan dalam hitungan instan, dalam waktu yang instan. Artinya apa instan di sini? Hanya 1 kali terapi. Tapi bukan menyelesaikan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi saya tidak ingin ke arah sana. Instannya, ajaklah, apalagi ini udah konteksnya yang sakit. Ajaklah yang sakit itu untuk melihat atau menyaksikan siapa di depannya. Berarti teman-teman, Bapak Ibu teman sekalian. Kalau Bapak Ibu teman-teman tampil dengan istimewa, tampil dengan tingkat kesehatan yang bisa dibanggakan oleh lawan bicara kita, maka sebetulnya bicara instan ini akan mudah sekali dijelaskan. Karena sudah merasakan. Tapi Bapak Ibu teman-teman sekalian, orang sakit, makanya sekarang kalau udah orang sakit, tadi disampaikan sama Bu Suci, metabolismenya terganggu, daya tahan tubuhnya seperti apa, kerusakan yang rusaknya sampai setingkat mana, satu dengan yang lain berbeda. Maka ketika ingin instannya, jangan pernah kita berbicara itu. Salah-salah apa yang terjadi? Mohon maaf, violet dinyalakan, kekuatannya juga sampai 6, 7, 8. Yang terjadi apa? Telapak kakinya melepuh. Apakah sembuh? Bukan sembuh, tapi komplain. Tidak bisa. Jadi lebih baik bercerita, sekali lagi, lebih baik kita bercerita apa yang kita lakukan. Saya memanfaatkan alat untuk terapi setiap hari. Dan inilah kondisi saya. Inilah saya setelah terapi rutin setiap hari. Jadi jangan terjebak dengan instannya yang diharapkan oleh pasien. Kalau instan itu sama dengan kita mengembalikan pasien kepada paradigma awal obat. Saya sakit, maka diberikan analgesik. Apalagi analgesiknya kuat. Golongan yang mendekati morfin. Selesai. Itu adalah instan. Kita jangan terbawa arus ke sana. Saya rutin menggunakannya. Setiap hari, bahkan sehari kadang-kadang sebelum aktivitas, sebelum istirahat. Saya terapi. Kalau kita bisa menjelaskan, kalau kita bukan menjelaskan, hanya menceritakan aja. Itu udah mencoret instan. Sekali lagi, sudah mulai ada satu motivasi agar instan itu di-delete, dihapus, di tip X. Karena kita bukan bicara antibiotik, anti sakit, obat tidur katakanlah. Bukan. Tapi ingat ketika terapi-terapi, ansietas, insomnia, galau, selesai. Secara psikis saja selesai, apalagi fisiknya. Jadi ajaklah lawan bicara kita, Pak Yohanes, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, untuk meniru kita. Menduplikasikan apa yang kita lakukan. Siapapun di depan kita. Baik, sekali lagi, baik yang sakit maupun yang tidak ingin sakit. Mungkin itu Bu Suci, supaya tidak mengarah ke yang lain. Terima kasih. Pak Yohanes, sekali lagi terima kasih pertanyaannya. Iya, terima kasih dok. Mungkin intinya harus continue gitu ya dok, karena segala sesuatunya memang nggak bisa instan dan kembali ke masing-masing dari metabolisme tubuh kita. Biasanya perbaikan itu berbeda-beda setiap orangnya ya Bu, ya Pak ya. Oke, baik terima kasih dokter. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Antik Dwi Haryanti. Izin bertanya dokter, apakah setelah pemakaian BioLite perlu basic blow juga atau sebaliknya? Dan yang kedua, apakah BioLite membantu penyembuhan banyak penyakit? Nah, ini kayaknya arah-arahnya juga pengen instan lagi nih dok. Iya, Saya senang.
Saya senang dapat pertanyaan dari Bu Antik Dwi Haryanti di Pati. Ini senang kenapa Bu Suci saya senang? Karena Iya, ini mengarahkan atau mengajarkan kita untuk memanfaatkan lebih dari satu perangkat. betul. Nah, tapi bukan instan juga. Saya tidak tidak masuk ke instannya lagi sekali lagi. Hmm, Tolong pertimbangkan BioLight atau Bio adalah pulse electromagnetic field therapy. Di Bio ada infrared, di Bio ada ion negatif. Dimanfaatkan semuanya. Berarti satu metode yang berbeda dengan blower. Basic blow misalkan kita bicarakan di sini yang klasik. Maka saya ingin Bapak Ibu teman-teman sekalian menarik satu yang tadi. Ada satu slide. Ketika kita mendapatkan terapi, tadi saya berbicara mengenai heat terapi, panas. Maka itu sama dengan exercise, sama dengan olahraga. Berarti positif. Sama halnya dengan fasting, puasa. Berarti positif. Nah, sekarang ada dua alat, BioLight dan Basic Blow. Apakah perlu dikombinasikan? Kalau kita rajin olahraga, tidak satu olahraga, maka pasti positif. Asalkan ada jeda. Makanya selalu kita menganjurkan minum air yang sudah di blow. Atau apalagi di sana disediakan apa namanya dari oksid tap. Airnya sudah diinfuskan oksigen, jauh lebih dahsyat lagi. Nah, minum, kemudian sekarang apa yang mau dilakukan? BioLight, silakan pakai BioLight. Atau mau di blow dulu, silakan pakai blow dulu. Kemudian minum lagi, istirahat dulu. Kan kita lagi olahraga. Kan kita melakukan aktivitas positif. Istirahat, istirahatnya berapa lama? Balik lagi ke yang tadi. Tergantung yang bersangkutan. Tergantung kondisi yang bersangkutan. Nggak mungkin sekarang orang yang sakit berat, mohon maaf sekali lagi ini jangan salah. Saya selalu ingin memposisikan yang sedang terapi itu adalah orang yang tidak ingin sakit. Bisa diterima ya. Kalau yang sakit lain ceritanya. Kalau orang yang tidak ingin sakit, terapi, minum air, terapi, minum air, istirahat, minum air lagi, terapi lagi dengan alat lain, kemudian minum air lagi. Itu akan didapatkan banyak. Apalagi airnya sudah di blow. Kan kita sama-sama sepakat sekarang. Air yang sudah di blow kualitasnya berbeda. Apalagi air yang diberikan infus oksigen, banyak oksigen. Maka kualitasnya akan berbeda lagi ya. Kualitasnya akan jauh lebih hebat lagi. Tiga yang dilakukan. Blow, pas electromagnetic field therapy, karena di sini bicaranya biola, tidak ada far infrared, tidak ada ion shield atau ion negatif. Kemudian diberikan juga blow. Blow itu berarti dua. Heat terapi dan terapi dengan gelombang tera. Kalau kita kombinasikan dapat. Yang saya sedih turun lagi sekarang, apakah Violet bisa membantu penyembuhan banyak penyakit? Jawabannya iya. Kita nggak usah ragu. Kita BioLight, Bio, Blower, Oxytap, apapun perangkatnya, Ion Shield dan seterusnya tadi udah disampaikan banyak sekali produk. Perangkat-perangkat, demikian juga dengan produk lainnya, adalah mengarah ke orang yang tidak ingin sakit dan orang yang sudah terlanjur sakit untuk sembuh. Jadi tidak bicara banyak penyakit, tidak bicara satu dua penyakit, adalah untuk banyak penyakit. Apapun kondisinya, mekanismenya sama. Apapun penyakitnya, terapinya, konsumsinya sama. Mungkin itu untuk Ibu Antik Dwi Haryanti di Juwana Pati. Bu Suci, Iya. saya kembalikan ke Bu Suci. Terima kasih. Terima Ya, kasih dokter atas penjelasannya. Kami-kami. Kami-kami Bu Anti. terima kasih Ibu, semoga menjawab ya. Oke, selanjutnya kita pertanyaan ke Pak Nurdin dari Pekanbaru. Ini Pak Nurdin cerita mengenai salah satu klien beliau, Dok. Jadi ada salah satu klien beliau mengalami keluhan di leher sakit dan juga bicara kurang lancar karena pernah stroke sebelumnya ya. Jadi beliau terapi secara SOP di bagian leher dan fokus juga di bagian leher atau lidah ya, mulut ya. Tapi kemudian sepertinya ini mengalami setelah terapi pertama ini efeknya perut mules dan juga BAB-nya mengeluarkan darah.
Nah, pada waktu setelah diperiksa juga ke dokter, ternyata di USG tidak ada luka di bagian lambung, bagian dubur juga tidak ada luka, tapi ternyata setelah USG itu ternyata ada batu ginjal. Nah, kemudian setelah terapi kedua, ini kliennya Pak Nurdin sudah mulai merasa sehat dan menurut Pak Nurdin ini baru pertama kali ini nih ketemu feedback yang seperti itu dari kliennya gitu. Kira-kira apakah ini juga bagian dari detox, Dok, gitu sebelum yang apa yang udah terjadi ini reaksi prosesnya seperti itu, atau mungkin ada gejala lain yang ditemukan gitu ya, Dok, dari proses terapi itu sendiri. Mungkin silakan, Dok. Baik, terima kasih Pak Nurdin di Pekanbaru. Ini mudah-mudahan saya tidak salah, karena ini tidak disebutkan laki-laki itu perempuan ya. Kenapa? Karena saya membicarakan ini, yang satu adalah buang air besar, terus kok darah segar yang keluar, ini keluarnya keluar melalui. Kalau perempuan mungkin akan eh, apa namanya, terlalu dekat antara organ reproduksinya dengan anusnya. Ini di penjelasan ke sana. Pak Nurdin nanti tolong diperjelas lagi. Kenapa saya menghubungkan ke sana? Karena berikutnya USG-nya ternyata ada batu ginjal. Batu ginjal memungkinkan untuk terjadi perdarahan. Walaupun, sekali lagi, walaupun kita membicarakannya adalah terapi SOP. Dan kemudian yang difokuskan di sananya adalah membicarakan mengenai leher. Artinya tidak terlalu banyak di bagian perut dan bagian bawahnya. Tapi kalau kalimat dari Pak Nurdin adalah detox, bisa ya, bisa tidak. Tapi saya tidak ingin mengarahkan ke detoxnya. Artinya begini maksud saya. Balik lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Terapi itu walaupun hanya dengan blow, satu alat, itu seolah-olah kita meminta orang sakit ini untuk berolahraga. Ingat ya, orang sakitnya itu pasca stroke. Meskipun stroke-nya tidak lumpuh di kakinya tidak, tapi tetap susunan saraf pusatnya pernah mengalami stroke. Dan yang terkena mungkin saraf 9, saraf 7, saraf yang berhubungan dengan otot lidah dan lain sebagainya, sehingga sulit untuk berbicara lagi. Ada kelumpuhan di sana. Stroke yang terjadi. Apa yang terjadi di tubuh yang lain? Nah, ini yang kadang-kadang tidak pernah disambungkan. Jadi kalau orang kena stroke, seolah-olah itu yang bermasalah itu cuma kepala. Tolong pikirkan baik-baik. Stroke membicarakan pembuluh darah. Entah itu tersumbat, entah itu pecah. Setuju ya? Sekali lagi, stroke membicarakan pembuluh darah. Entah itu pecah, entah itu tersumbat. Pembuluh darah ini tidak hanya di kepala, tapi di seluruh tubuh. Termasuk yang tadi kita bicarakan adalah sampai dilakukan USG, apakah ada perdarahan atau tidak. Saya tidak melihat di sini juga apakah ada ambien, karena tidak ada pemeriksaannya yang mengarah ke sana. Mungkin USG-nya juga tidak sampai di bawah, katakanlah Pak Nurdin, tolong nanti diperjelas lagi. Mungkin ada ambien, karena kalau darah segar, tidak mungkin darah segar itu dari lambung, tidak bagian atas, tapi bagian bawah. Kalau darah segar yang keluar dari anus, tidak ada cerita darah segar di lambung itu keluarnya itu masih segar, tidak. Pas kenapa? Karena ada asam lambung. Yang keluar itu adalah buang air hitam. Hitam sudah berubah, bukan merah lagi. Tapi kalau merah, kemungkinan bagian bawah. Makanya dihubungkan dengan dihubungkan dengan batu ginjalnya. Kalau batu ginjal memungkinkan, tapi bukan bersifat detox. Sama dengan yang tadi. Coba pikirkan, yang bermasalah stroke. Orang ini boleh disampaikan kemungkinan hipertensi, kemungkinan kolesterol. Sudah pasti, nah sekarang karena ada batu ginjal, sudah pasti asam uratnya sudah banyak mengkristal di mana-mana, termasuk di ginjal. Maka terjadilah batu ginjal. Jadi individu ini, pasien ini betul-betul sakit luar biasa. Ketika kita terapi, sama aja dengan orang yang lagi sakit, ayo lari, 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 lari. Maka akan terjadi banyak sekali yang tidak nyamannya, termasuk perdarahan. Perdarahan di kepala sampai terjadi stroke karena mudah pecahnya pembuluh darah. Entah itu diawali dengan aneurisma,
membalon pembuluh darahnya kemudian mudah pecah karena balon itu tipis. Pertanyaannya, apakah balon-balon yang terjadi di pembuluh darah itu hanya di kepala? Tidak, karena pembuluh darah ada di seluruh tubuh kita. Demikian juga lemahnya, sekali lagi, demikian juga lemahnya kualitas pembuluh darah vena. Maka akan mudah terjadi perdarahan dan keluar juga perdarahan dengan darah segar dari vena. Pak Nurdin, monggo kalau mau ingin menambahkan silakan Pak, karena Oh, mic-nya dibuka, terima, silakan. ya, terima kasih dokter. Itu klien saya laki-laki, ya. Oke. Terus kemudian memang tidak pernah dia mengalami itu apa namanya yang eh, sakit di apa namanya ya di dubur itu apa namanya? Oh, varises, itu hemoroid atau wasir. Oke, Oh ya, bagus. wasir, dia Confirm tidak pernah betul. mengalami wasir ya. Dan batu ginjal itu pun baru diketahuinya, tapi dia memiliki hipertensi. Pada Oke. saat itu sempat pas pada stroke itu 200 dia mencapainya. Gitu. Jadi setelah saya terapi, pemeriksaan kemarin sekitar 153 atau 150-an gitu loh dokter. Jadi Oke. ada penurunan gitu dokter. Baik. Tuh. Laki-laki ya dokter. Ya. Baik. Sekitar Baik. umur Jadi kalau 50-an lah. Nah, siap, siap. Kalau saya simpulkan dari penjelasan tambahan dari Pak Nurdin, kasusnya terjadi perdarahan karena hipertensinya. siap. Nah, Jadi lakukan terapi lagi, makanya betul-betul harus ikutin banget karena memang mhm, pasiennya cukup serius. Lakukan terus terapi agar tekanan darah juga mengalami penurunan lebih turun lagi dari 150. siap. Tapi kehati-hatian kita. Kenapa kehati-hatian kada? Karena riwayatnya, riwayat Oke. perdarahan, riwayat Hmm, perdarahan. Itu karena Oke. lemah pembuluh darah. Dan Oke. yang adalah pembuluh darah bagian pencernaan bagian bawah. Meskipun dia Mhm, tidak punya ambilnya, tapi kemungkinan dia terkena pembuluh darah karena hipertensinya. Oke. Tapi Hmm, terus di pencernaan. Oke. Bisa pembuluh darah. Demikian Pak. Terima Kalau kasih sekali. izin dokter sebentar. Kalau untuk pemulihan di pita suara itu saya harus fokus ke leher atau di lidahnya? Ya, silahkan. Pokoknya terapi itu, Bapak Ibu, Mhm, teman-teman Pak Nurdin, Pekanbaru, terapi itu bukan fokus di satu titik. Oke. Sekali lagi, boleh ditambahkan sebagai tambahan, tapi yang lebih perlunya adalah ke seluruh tubuh. Karena yang bersangkutan sakitnya seluruh tubuhnya. Oh iya. Nyata Oke. Hmm, ada batu ginjal. Iya, Itu iya. sakit. Iya. Nyatanya pencernaannya mudah sekali perdarahan. Iya. Tapi risiko yang sama. Silakan Hmm, terapi biasa, mhm, fokuskan SOP-nya. Setelah SOP selesai, mhm, di daerah leher, di daerah ya katakanlah, karena rangsangan dari tepi, rangsangan dari yang kita terapikan itu akan mhm. memberikan Reaksi. syarat ke susunan saraf pusat dan mudah-mudahan Ya. terjadi perbaikan. Itu adalah fisioterapi. Ya. Demikian, Pak Nudi. Ya, Bu Siti. terima kasih pencerahannya dokter. Selamat malam. Selamat Selalu malam. sehat. Ya. Amin, amin. Terima kasih Pak Nurdin. Silakan. Jawab ya Pak ya tadi ya. Oke, selanjutnya ada Ibu Mardiana. Ini menanyakan perbedaan air oxitep sama air yang di blow dengan Itera, Dok. Ya, ini pertanyaan ini pernah disampaikan waktu kita membicarakan mengenai oxitep, berbicara mengenai air. Ibu Mardiana, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tadi untungnya saya sudah menyinggung. Yang satu airnya di blow. Maka apa yang didapat? Seperti tubuh kita. Tolong pikirkan, tubuh kita kandungannya air, setuju ya? Apa yang didapat dengan manfaat blow? Air kita berubah, darah kita berubah, sel kita berubah. Demikian juga dengan air yang di blow. Saya ingin persingkat, airnya mengalami perubahan kualitas. Tidak bergerombol, menjadi apa namanya, lebih teratur, sehingga mempermudah untuk masuk. Si air ini akan mempermudah untuk masuk dan mempermudah untuk keluar. Masuk sebagai air yang bersih, keluar sebagai sampah yang kotor. Tapi mudah keluar karena airnya berkualitas. Itulah air yang di blow. Kualitas. Tapi tidak membicarakan kadar oksigennya. Bisa diterima sekarang. Air yang berasal dari oxitep adalah air yang sama juga kita akan sama-sama minum. Tapi diinfuskan oksigen. Jadi kadar oksigennya tinggi.
tidak mengandalkan lagi dari pernafasan kita. Ingat, udara yang lainnya adalah jelek. Oksigen di tempat lain mengalami suatu penurunan yang banyak sekali. Berarti yang kita hirup pun melalui pernafasan kita kurang. Kalau ada masukan, kalau ada pintu lain, yaitu melalui minum kita minum tapi kadar oksigennya tinggi. Maka berarti oksigen dalam tubuh kita akan mengalami perbaikan lagi. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, Bu Mardiana, perbedaannya adalah di kadar oksigennya. Oxitep memberikan oksigen, banyak sekali oksigen. Sementara air yang di blow memberikan gelombang tera ke dalam airnya. Sehingga kualitas airnya akan menjadi lebih bagus. Tidak bergerombol, tidak molekul besar, tapi molekulnya menjadi kecil. Maka akan mudah sekali masuk, menembus dinding sel, bekerja sebagai fungsi airnya. Kemudian setelah ada metabolisme, maka akan mengeluarkan sampah atau racun-racun hasil metabolisme, sisa metabolisme yang perlu dikeluarkan. Demikian jawaban untuk Ibu Mardiana. Terima kasih, Bu Suci. Iya, terima kasih dok. Dok, ini yang antri pertanyaan banyak banget loh dok. Ini dokter mesti cepet-cepet jawab karena Nggak apa-apa. banyak banget nih, kalau enggak nanti yang terakhir-terakhir nggak terjawab. Kita ngebut lah ya dok, karena ini udah di Nggak apa-apa. 15 menit Iya, terakhir dari betul, perjumpaan betul. kita di Silakan. malam hari ini ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan. Selanjutnya dari Ibu Metasari Septoro ini bertanya bahwa temennya di blow itu GERD-nya jadi kambuh, badannya juga jadi panas. Ini penjelasan di balik efek yang terjadi ini bagaimana ya dok? Sebetulnya sederhana, karena GERD-nya belum selesai. Hmm. Karena GERD-nya belum sembuh, karena mah kronisnya, apalagi sampai sudah terjadi GERD, berarti sudah ada reflux sampai ke atas dari lambungnya, itu memang belum selesai. Jadi mohon maaf sekali lagi, saya kembalikan lagi ke pertanyaan yang tadi. Instan. Itulah kesalahan kita. Harusnya terapi itu dibuat sesederhana mungkin. Ingat ya, terapi itu mengolahragakan orang. Orang yang GERD, yang penyakit mahnya kronis, suruh lari sekarang. Apakah akan sembuh GERD-nya? Enggak. Yang ada adalah dia muntah-muntah. Yang ada adalah dia badannya panas. Artinya, setiap kita berhadapan dengan kasus, pakailah tangga. Terapi lebih sederhana dulu. Jangan harus kuat-kuat dulu, nggak usah berlama-lama dulu. Karena GERD-nya belum selesai. Dan ingat, dengan medis saja untuk penyembuhan itu perlu lama banget untuk sebuah kasus dengan gastroesophagus reflux disease atau GERD. Nggak mudah. Balik lagi, kita jangan jadi pahlawan kesiangan. Kita jangan jadi buru-buru untuk menyelesaikan, tidak. Itulah pembicaraan dari awal. Yuk kita terapi, tapi ingat ya, saya cuma bisa terapi sebentar dulu. Kenapa? Karena kita harus bertangga. Memberikan periode adaptasi ke tubuh seseorang. Itu yang lebih tepat, Bu Suci, Ibu Iya. Metasari. Terima kasih pertanyaannya. Iya, Bu Meta mungkin juga bisa tetap continue, cuman durasinya bertahap sampai memang sudah adjust dulu kliennya atau temannya Ibu bertahap, kemudian ditingkatkan untuk durasi terapinya ya. Tapi tetap continue ya Bu. Dan jangan Terima kasih, Bu kan. Suci, Dok. Kami Iya, terima siap, kasih. siap Bu Meta. Iya, dokter, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Budi Setiawan. Ini Pak Budi menanyakan untuk penyembuhan autoimun dengan bio dan juga ditambahkan dengan blower itu memerlukan waktu berapa lama kira-kira ya? Karena ini balik lagi nih dok, ini masalah instan lagi nih ujung-ujungnya. Karena Ya, di beliau Pak Budi ini mencoba terapi autoimun dengan bio dan blower, tapi akibatnya nih psoriasisnya malah merebak gitu ya, lebih muncul gatal dan kulit keringnya juga semakin banyak gitu. Nah ini gimana saran dari dokter? harusnya kita balik lagi ketika kita membicarakan autoimun, Bu Suci. Pak Budi Setiawan di Jakarta, coba kita ingat-ingat lagi. Mungkin Pak Budi ikut pada saat pembahasan mengenai autoimun. Pendekatan autoimun itu luar biasa. Dan autoimun itu tidak mungkin satu. Kalau kita dibicarakan di sini adalah Pak Budi menceritakan mengenai psoriasis, nggak mungkin cuma kulit. Pasti persendiannya, pasti lambungnya, bukan lambungnya dalam hal ini ususnya terutama.
artinya adalah gastrointestinalnya, itu pun mengalami autoimun. Jadi kalau ditanyakan perlu waktu lama, berapa lama waktunya, nggak sederhana untuk menjawab. Tapi yang saya perlukan, ini sudah betul usahanya adalah blower dengan bio. 2 usaha. Sekali lagi, yang saya ingatkan untuk kasus autoimun harus merubah. Ingat ya, autoimun sulit. Itu kalimat di luar sana. Kenapa demikian? Karena rata-rata sampai ke obat kemo, bayangkan. Itu yang kita sudah bicarakan. Sampai obat kemo melibatkan obat kemo, itu adalah autoimun. Jadi artinya apa sekarang? Harus banyak usahanya. Makin banyak usahanya, perubahan pola makan, pilihan makanan. Ingat, kalau kita di sini sudah bicara mengenai blower, berarti kita memancarkan gelombang. Pancaran gelombang itu, sumber gelombang itu matahari. Kalau kita mengkombinasikan berjemur, apalagi psoriasis. Ibu, Pak Budi, orang yang psoriasis dijemur saja, dijemur kita tidak pakai alat kayu, tidak pakai blower ITERA. Itu pun sudah bereaksi, Pak. Apalagi kita sudah mengkombinasikan 2. Tapi jangan mundur dari sana. Karena pendekatannya sama. Berjemur, perubahan pola makan, olahraga, mindset yang harus dirubah, maka waktu yang tadinya ditentukan, katakanlah, itu akan lebih cepat sembuhnya. Jadi harus merubah semuanya. Sementara orang autoimun tidak boleh berjemur, takut terpapar. Sementara kita lagi sedang memberikan gelombang tera, berarti memaparkan gelombang ke dalam tubuhnya. Maka sama, lakukan olahraga makin banyak berkeringat, makin mudah selesai. Artinya, lakukan terus. Seperti yang tadi disampaikan sama Bu Suci. Rutin terus, balik lagi. Kalau terjadi hal yang negatif, tidak nyaman, makin melebar, kurangi terapinya. Tapi tidak berhenti. Kurangi lama terapinya, kurangi intensitas kekuatannya. Apalagi pakai bio di sini. Bio lebih dahsyat dibandingkan dengan bio lain. Maka kita harus manfaatkan itu, tapi kekuatannya kita kurangi, lamanya kita kurangi. Demikian Bu Suci untuk Pak Budi Setiawan. Terima kasih Pak Budi. Ya, terima kasih dokter. Ini selanjutnya pertanyaan dari Ibu Email. Ini mengenai bagaimana pemakaian dan penyembuhan untuk gagal ginjal supaya urium turun dan kreatinинnya juga turun. Nah, ini mungkin sekaligus dibahas juga, Dok. Pertanyaan dari Ibu Indrawati Samsir mengenai apakah orang yang sudah melakukan hemodialisis bisa berhenti hemodialisisnya dengan bantuan Bantuan. Mm-mm. Makanya dari awal Bapak Ibu teman-teman sekalian, seluruh perangkat yang disediakan oleh ITERA atau PRIVE Internasional, PRIVE Indonesia, sekali lagi saya dari awal, tidak hanya untuk orang sakit. Satu. Juga untuk orang yang tidak ingin sakit. Artinya apa berarti? Metodenya sama. Sekarang sakitnya ginjal, yang tadi kasusnya Pak Nurdin membicarakan mengenai stroke, terus kasusnya lagi Pak Budi berbicara mengenai autoimun, apakah caranya berbeda? Tidak. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah bisa menyembuhkan pasien dengan gagal ginjal, sudah cuci darah, jawabannya kita harus positif. Berikan semangat, yakin akan turun urium kreatininnya. Yakin ginjal yang tadinya cuma sekian persen fungsinya akan membaik. Kenapa? Karena autoimun bisa selesai. Kenapa? Karena gagal ginjal, karena stroke juga ada perbaikan. Karena sakit yang manapun mengalami perbaikan. Jadi kita arahkan dengan pola yang sama. Dengan teknik yang sama. Jadi kalau pertanyaan dari Ibu Indrawati apakah bisa berhenti, itu adalah doa kita. Tadinya seminggu 3 kali. Maka kita punya doa semoga seminggu jadi 2 kali. Semoga jadi 1 kali. Semoga hanya 2 minggu sekali. Semoga hanya 3 minggu sekali, 1 bulan sekali. Itu berarti karena urium kreatinnya turun. Jadi paralel dengan pertanyaan dari Ibu Email. Bagaimana caranya? Sama, SOP. PRIVE sudah memberikan petunjuk yang luar biasa. Tambahkan di titik tertentu. Ini titik ginjal. Ini titik pankreas. Ini titik orang stroke dan seterusnya. Dan lakukan, tapi SOP-nya tetap berlaku. Karena yang sakit autoimun, yang sakit gagal ginjal, yang sakit apapun, tubuhnya utuh sakit.
Jadi perlu diterapi tubuhnya, bukan penyakitnya. Ketika tubuhnya membaik, urium kreatinin membaik. Hemodialisa bisa lepas. Ayo kita berdoa sama-sama ke sana. Demikian untuk Ibu Imel dan Bu Indrawati. Terima kasih. Bu Suci. Iya dok, terima kasih. Ini saya dari tadi bacain pertanyaan-pertanyaan ya. Ini kayaknya beragam sekali. Sampai saya bingung sortirnya yang mana. eh kita mungkin ini ada 6 menit lagi nih dok sebelum Siap. kita di penghujung sesi ya. Mungkin Bapak Ibu apabila em, ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa juga balik ke channel YouTube-nya Prive Indonesia. Bapak Ibu bisa kembali lihat tayangan-tayangan dari Bincang Sehat kita dengan Dr. Setio di episode minggu-minggu sebelumnya. Betul. Karena seperti kasus autoimun, kemudian juga kanker Asam ya. urat. Ada banyak juga yang bertanya mengenai masalah kanker, khususnya kanker payudara dan lain-lain. Ini tumor ya, ini juga pernah kita bahas sebelumnya ya dok ya. Betul, Jadi betul. mungkin Bapak Ibu, ini ada Bu Amila, terus kemudian ada juga Ibu Suci dari Jogja. Ini sepertinya bisa refer kembali ke channel YouTube atau tayangan kita di episode sebelumnya. Nah, sekarang ini untuk yang kita jawab, coba ya, saya ini bukan pilih kasih ya Bapak Ibu ya, tapi waktunya terbatas. Saya coba cari pertanyaan yang belum pernah kita bahas nih dok ya. Nah, ini juga Kanker saya bisa ngambil kesimpulan nanti mana? kanker saya bahas sedikit. Aja deh yang pilih deh saya. Oke, saya melihat satu persatu ini Bu Suci. Jadi intinya begini, pertanyaan dari teman-teman itu pasti mengarah ke penyakit. Sekali Mm-mm. lagi ya, mengarahnya ke penyakit. Yang satu asam urat, yang satu begini, yang satu begini. Iya, Apalagi ada penyakit kanker. tentang Atau yang stroke udah 3 tahun. Gini, ringkasnya. ya, Eh, buat yang Jawa Tengah, saya sampaikan Bu Suci, izin Bu Suci. Buat yang Jawa Tengah, saya besok ada di Solo. Tolong doakan saya untuk bisa sampai ke Solo. Jadi yes, besok saya ada di Solo. Kemudian hari Minggunya, siapa nih, Bu Suci yang di Jogja. Saya ada di Jogja. Jadi yes, kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi. yes. Demikian ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua sekali lagi, jangan fokus pada yang sakit. Atau jangan terpengaruh sakitnya A, B, C, D. Nggak usah. Hmm. Makanya saya bilang, berikanlah contoh kita. Kalau ada kalau ada keluarga besar ITERA, Prive Indonesia, sakit, itu berarti dia tidak menggunakan perangkatnya. Bisa diterima ya. Tapi sebaliknya, kalau seorang keluarga besar ITERA, Prive Indonesia, tampil dengan nilai kesehatan yang luar biasa, hanya untuk menceritakan itu saja. Saya rutin terapi, saya tidak flu, saya tidak pilek, saya tidak A, saya tidak B, tidak C, atau balik lagi, testimoni pribadi. Saya gagal ginjal, saya wasir, saya stroke. Jadi jangan mohon maaf sekali lagi, jangan hanya ketika orang itu sudah sembuh yang stroke-nya itu, tapi yang diambil testimoninya. No, justru yang sudah sembuh dari stroke ini, yang sudah sembuh dari kanker payudara ini, dialah yang akan bercerita. Ketika dia melakukan, pasti akan jawab semuanya tuh. Berapa lama? Saya sekian. Berapa lama selesainya saya sekian. Maka itu real. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya melihat satu persatu seluruhnya mengarahnya ke penyakit, ke penyakit, ke penyakit. Bagaimana dengan asam urat? Bagaimana dengan selesaikan dengan teknik metode yang sama. Atau balik lagi, ini mungkin masih ingat ketika BOP di Jakarta. BOP di Jakarta, kalimatnya yang keluar dari diskusi itu adalah 15 menit atau 30 menit, 15 menit ya, jangan sampai 30 menit. 15 menit ya, duduk manis tapi telapaknya nempel di Violet atau Bayo. Tapi tidak boleh bertanya. Sekali lagi, tidak boleh bertanya. Jadi artinya apa? Kita ingin mendapatkan dulu gitu loh, rasakan dulu terapinya. Kalau itu dilakukan 15 menit hari ini, nanti jam berapa lagi kita lakukan lagi 15 menit lagi, 15 menit lagi, 15 menit lagi besoknya, 15 menit lagi berikutnya.
maka jawaban-jawaban yang tadi akan didapatkan jawaban yang real. Tolong menjadi pemikiran buat kita semua. Ini sudah stroke 3 tahun, dok bisa nggak? Jangan berpikir kita menjadi pahlawan, tidak. Tapi ajaklah yang bersangkutan untuk melakukan apa yang kita lakukan. Yuk kita blow yuk. Ibu, bapak, saya blow dulu ya. Hanya itu aja. Tapi jangan berpikir satu kali, nanti apa yang terjadi. Nggak usah. Tapi selalu berpikir mendapatkan yang positif dari sana. Dan kalau tidak nyaman, turun. Kalau tidak nyaman, turun lagi. Oh, kita kelebihan ini. Kalau ada sesuatu, geknya, malah tambah demam, malah tambah nggak enak perutnya, kurangi. Tadi kasus Pak Nurdin terjadi perdarahan, kurangi. Saya tidak tanya terapinya berapa lama, karena saking semangatnya, terapinya luar biasa. Akhirnya negatif. Mungkin itu, Bu Suci. Sekali lagi, kesempatannya ada kita ketemu Jawa Tengah, dan sekitarnya saya ada di Solo besok. Kemudian hari Minggu saya ada di Jogja. Kita bisa diskusi lebih panjang di sana. Sekali lagi terima kasih. Saya catatan ini Bu Meta, saya kira ada di nomor HP saya nih. Bu Meta Manado kemungkinan. Mudah-mudahan apa yang saya itu kan sampai. Terima kasih Bu Iya, Suci. baik. Saya kembalikan Terima ke Dr. kasih Suci. banyak, Dok. Karena waktunya sudah habis. Baik, Dok. Terima Baik. kasih, Dok. Bapak Ibu, ini Suci juga tuliskan untuk jadwal roadshow bersama Prive di beberapa kota di Indonesia. Bapak Ibu yang kebetulan ada di sekitar lokasi, boleh segera hadir, mungkin bisa datang lebih awal supaya bisa banyak waktu untuk bincang-bincang dengan dokter, atau apabila Bapak Ibu juga ada rekan, teman-teman, dan kerabat yang ingin Bapak Ibu konsultasikan untuk pemakaian produk-produk dari Prive Indonesia, produk Etiracare, boleh bisa disampaikan undangannya ke rekan atau teman-teman di beberapa kota-kota tersebut ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Setio karena dokter juga harus segera berangkat ke Bogor ya malam hari ini. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya, atas semua pemaparannya, jawabannya, ilmu-ilmunya yang luar biasa. Sehat selalu, lancar Amin. selalu untuk perjalanan roadshow-nya besok ya dok, dan kembali selamat ke Bandung dan menyapa kita di hari Jumat mendatang ya dok ya. Siap, benar. Iya, terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian berakhir sudah acara Zoom kita pada malam hari ini, Bincang Sehat bersama Dr. Setio. Terima kasih banyak bagi Bapak Ibu sekalian yang selalu senantiasa rajin absen ya menimba ilmu bersama dokter pada malam hari ini, dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin melihat rekaman atau tayangan ulang Zoom kita pada malam hari ini, boleh segera besok atau hari Senin untuk langsung cek di YouTube-nya Prive Indonesia ya, dan di situ Bapak Ibu juga bisa menyaksikan tayangan-tayangan ulang dari episode sebelumnya. Dengan demikian, Zoom kita pada malam hari ini kita undur diri dulu. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu sekalian. Sehat selalu. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu di perbincangan sehat kita dengan topik yang berbeda minggu depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa selalu semuanya. Terima kasih. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dok. Makasih Bu Shalom. Suci. Assalamualaikum. Terima kasih. Shalom. Sampai jumpa. Sampai jumpa minggu ketemu depan. lagi. Terima kasih.